Welcome back to our channel Himpunan Bartender Indonesia. Hari ini kita ada tema baru sih ini ya. Tema baru Andreas. Dan hari ini tumben ya gue duet sama dia. Jadi ya kita jarang-jarang gue bisa duet sama Andre. Dan ini karena kita kedatangan tamu spesial. Alias teman kita juga sih sebenarnya. Oke. Ini kita mau bikin sesuatu yang agak berbeda berarti Andre ya. Ya kita hari ini nggak mau membahas tentang bartender lebih detailnya ya. Iya, biasa kan lu sama ini masternya itu. Iya. Psikologi. Betul. Sekarang kita lebih fokus kepada alien. Manusia sayan dari planet Namek. Alienware. Oke, kenalin dulu. Betul. Kenalin. Oke, teman-teman apa guys nih guys? Hai teman-teman. Geng. Gua Dimas dari Jakarta sih. Dari Jakarta ke sini pengen ketemu teman-teman dari komunitas bartender Indonesia, ya teman-teman bartender di Bali lah ya. Pengen silaturahmi, brother di Bali ya, karena gitulah pokoknya lah, ngobrol-ngobrol lah makanya. Gitu ceritanya. Makanya sekarang kita lagi buat produksi bareng nih, ngobrol-ngobrol. Kenapa? Cuap-cuap, lagi cuap-cuap. Kita lagi cuap-cuap. Lagi cuap-cuap. Yoi. Mengenai kegiatan lu lah, ngapain lu ke Bali? Ngapain sebenarnya tujuan hidup lu tuh apa ke Bali gitu? Apa tujuan hidup segila? Tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita yang ke sebelah tadi kan? Nggak, mungkin latar belakang dulu lah. Kalau kita kan udah kelihatan nih latar belakang kita orang hospitality bar. Kalau lu latar belakangnya? Latar belakang gue sih sebenarnya hospitality juga. Gue sempat sekolah food and beverage juga, sempat sekolah perhotelan dulu. Tapi SMK tuh SMIP dulu kan, setara SMA lah. SMIP, setara SMA ya, basicnya SMIP juga. Terus akhirnya lanjut kuliah, tapi kuliah nggak perhotelan lagi. Gue kuliah dulu ke sinematografi, film dulu. Gitu. Random jalan hidup. Random. Jadi apapun yang bisa menghasilkan cuan lu usahakan dulu. Iya, usahakan dulu. Kayak detak jantung nggak mas? Apa itu yang biasa naik turun? Oh gini. Apa tuh? Binary option. Apaan sih teh yang gitu? Apaan sih teh? Tahu tuh mainan yang sekarang lagi di Trading. Oh trading. Iya. Gak tahu gue. Ada aja. Cerita dikit dong, makanya background lu lah. Itu background tadi kan, background itu dari, ya itu kan kalau misalnya background tuh basic pendidikan gue dari memang hospitality juga, sempet di perhotelan, tourism juga. Terus akhirnya kuliah di beda jurusan tuh, akhirnya di sinema tuh, film kan. Terus ya udah sih, dari situ gue sempat pertama kali awal karir kerja tetap ya, semua orang kerja in-house gitu sih di Bali waktu itu tuh, awal-awal ngebar juga di Bali itu 2011. Dia pernah jadi barbek 2011 dulu. Pernah dia. 2011 ya. Lu SMK hospitality, kuliah sinematografi. Terus pertama kali kerja di belakang bar. Kalau pertama kali kerja in-house. Kalau kerja in-house, pertama kali in-house kerja sama orang digaji bulanan di bar. Terus sebelumnya freelance. Sebelum kerja in-house itu gue sempat freelance. Pas zaman ngampus gue freelance jadi fotografer gitu. Jadi videographer. Jadi waktu itu gue penulis skenario. Soalnya jurusan gue di sinema tuh gue skenario mayornya. Scriptwriting. Jadi ini offernya dia balas dendam sebenarnya boy. Bagi gue sih dia tuh gabungin dua kehidupannya dia ini. Jadi kehidupan dia yang dulu, terus dia masih ingat tentang bar. Dia habis itu gabungin sekarang sama jalurnya dia di sinema. Dan sobat BCC bakal ada apa? Ya nanti kita lihat aja lah ya. Secret banget nih kayaknya nih. Terus waktu pertama kali in-house di Bali, lu kerja di ITDE dulu, di Renon. Gue kerja pertama kali dulu. Belum ada ya? Itu belum ada. Belum ada. Bengong. Kena deh. Gue pertama kali di prank. Gue 2011 ke Bali, pertama kali kerja tuh di Taman Langit waktu itu. Kerja di Taman Langit. Taman Langit Sky Garden. Taman Langit. Taman Langit. Itu malah dia. Kok malah
dia yang banyak. Gitu di Taman Langit dulu Kita bareng. kesana dengan seorang anak. Apa? Kita kesana dengan seorang anak itu. Yo, dengan Sun Gokong ya. Oke. Kita ke sana dengan seorang anak dan juga pemberani. Dragon Ball itu. Oke. Taman Langit. Terus ya udah sih kerja di sana lumayan. Berapa tahun tuh? 1,5 sampai 2 tahun gitu. Terus dari situ cabut pindah ke hotel, pindah ke outlet dulu. Restoran dulu ada Beach Walk baru buka, ada salah satu outlet. Ya mixologis juga sih dulu lumayan oke tuh dulu. Apa bebas kok sekarang gue di channel gue mau bebas. Ah jangan lah, soalnya yang punya yang punya penguasa Bali juga itu. Janganlah jangan disebut salah satu outlet di Beach Walk lah pada saat itu tuh. Oh, yang udah tutup itu. Ya masih buka kemarin gue lihat masih buka. Ntar kita ngomong off the record aja. Itu masih buka. Kemarin gue lihat masih buka nih tempat nih. Inisialnya itu V. Bukan. Kalau gua tahu di Biswak cuma itu doang sih tempat. Yang apa sih? Apa inisialnya sih? VH gitu. Oh, VH gitu ya? Bukan. Bukan. Jadi dari situ dari restoran itu akhirnya abis dari situ akhirnya gue cabut ke Akmani waktu itu, Akmani Hotel. Oh, Akmani Hotel di Legian. Hotel Legian. Di situ udah deh freelance ikut-ikut Bombay di waktu itu freelance bartender ikut-ikut Bombay udah sampai akhirnya balik ke Jakarta. Freelance bartender itu maksudnya lo handle event ya? Iya, handle event ngebar, jadi jongos, jadi kayak bar apa namanya? barbek. Kalau yang kayak bonges Bar wedding. bar catering. Bar wedding, iya, bar catering. Oh, Iya, bar Itu catering. istilah barnya boy sekarang boy namanya bar catering. Bar catering sekarang ya. Catering, boy. Kalau zaman dulu kan Dulu kan orang namanya food catering doang. Food catering. Catering udah pasti makanan. Kalau sekarang bar udah ada cateringnya juga. Iya, benar. Nah, berarti lo pernah ya ngalamin kayak gitu. Jadi apa barbek? Di sana sih sama sih, nggak ada yang barbek, nggak ada yang bartender, semuanya sama. Lo preparation juga, lo mixing drink juga, lo bikin semuanya sih bareng-bareng. Jadi bartender. Sampai guru lo yang tua di Kuta itu dia juga udah tua gitu tetap prepare juga. Oh iya. Bro, udah belum bro. Jadi Tetap sama. jadi, Iya, tetap angkat-angkat. Punya guru yang udah Ya guru. Gue mau bilang terima kasih orang tua gitu ya kan. Iya. Gimana? Sama doi dia tuh Doi. itunya. Jadi namanya inisialnya adalah Mas Wawan gitu ya. Iya. Mas Wawan. Nih, Inisialnya. Asemet di hotel nggak boleh ngerokok apa, Met? Kita denda 1 juta, men. Ada tulisan denda 1 juta. Ntar tinggal kabur aja. Iya. Ngomong gini nggak ngerokok nggak enak banget anjing. Nggak boleh ngomong anjing ya? Ntar katanya. Boleh. Slow aja sih. Slow aja sih, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dikit-dikit ya. Kalau dikit-dikit nggak Kalau apa-apa. dikit-dikit nggak. Jadi Ya nggak penting nggak kebanyakan. Iya. ya, jadi ceritanya gini Andre, dia kan sempat telepon-teleponan gue nih. Jadi gue udah lama juga nggak ketemu sama dia. 4 tahunan dia, ya? Iya, 4 tahun. 4 tahunan gue nggak ketemu sama dia. Akhirnya dia ada satu momen kita telepon-teleponan bareng lagi tuh. Lu pacaran? Kebetulan waktu itu gue LDR-an sama dia. Oh, LDR-an. Habis itu ternyata dia ngerumusin dia punya satu project. Lu kan di Ngapain lu yang jelasin? Enggak, ini cerita pertemuan gitu loh. Andre. Jadi dia cerita gue punya satu project bla 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 bla. Oh, project apa nih? Kalau lewat telepon kan nggak jelas. Ya udah akhirnya sekarang lewat kamera. Berarti lu keren ya berdua ya. Nelpon ngomongin misalnya proyek, lu nggak jelas lu datang aja ke Bali. Langsung. Dia keren. Kita suruh nyamperin ke Jakarta juga kan juga kita tar dulu. Males juga Jakarta lo ngapain? Panas macet. Karena dia juga pernah di Bali, Andre, makanya. Iya. Oh ya udah pas proyeknya di Bali lagi. Tapi Jakarta masa pandemi ini masih tetap macet. Oh, mendingan sih nggak kayak dulu sih pas awal pandemi kemarin tuh awal pandemi sempat macet terus akhirnya sekarang udah mulai normal sih. Udah mulai hampir mendekati normal macetnya. Soalnya di Bali masih kayak macan ompong, kosong. Kosong ya. Tapi kalau bagi lu, Boy, kehidupan bar di Bali sama di Jakarta gimana? Boy? Skensnya dari segi euforia lah, Boy. Euforianya sih sebenarnya mirip-mirip ya 11-12 ya sebenarnya kalau euforianya, cuman gara-gara ininya aja sih yang beda memang kondisi kotanya aja yang beda, suasananya lah yang beda mah. Vibe-nya beda. Sebenarnya kalau misalnya dari outlet itu segala macam sama-sama aja. Soalnya outlet Jakarta pada buka di Bali juga. Ya, ada begitu beberapa di Bali juga buka di gitu. Jakarta juga gitu, sama aja sih sebenarnya. Ya nggak jauh beda. Nggak jauh beda sebenarnya. Mirip ya 11-12 lah. Mirip-mirip juga. Nah, gitu. terus cerita dikit nih. Apa nih? Dim. Dikit tuh banyak, berarti dikit-dikit tuh banyak. Ya banyak aja lah biar sekalian. Sekalian ya banyak aja ya. Oke, berarti kan Cewek yang di sebelah tuh siapa gitu sekarang? tadi sebenarnya mau nanya gitu karena dia dapat
ya oke ini behind the scene aja lah. Ada apa di sebelah, ini lumayan lah. Jadi kan lanjut peserta teleponan, cerita dikit dong, bukan cerita sih. Ada sebenarnya nih. Nah tujuan lu ngapain? Iya, tujuan lu, proyek lu. Proyeknya apa nih? Lu. Karena sampai lu bela-belain jauh-jauh dari Jakarta. Ya dan untuk ke Bali. Dan kita dari BCC juga karena ini masih terkait sama bar kan, jadi kita penasaran juga gitu, men. Apa pertanyaan proyek? Project. Sebenarnya sih project, iya. Sebenarnya sih project gue sih di sini pengen ketemu sama Gubernur Bali buat apa? Biar ngerealisasiin Teluk Benoa biar cepet gak direklamasi gitu sebenarnya. Cuman ya gimana? Susah ketemunya. Proyek gue sebenarnya itu. Iya, biar gak direklamasi. Ini mau nanyain masalah legalisasi arak sama dia. Legalisasi arak enggak sih, sebenarnya kesini ya itu mau ngerjain satu proyek lah tentang dunia bartending itu sendiri kan, mixologis, komunitas apa di dalamnya gitu. Makanya menurut gue sih Bali cukup mewakili Indonesia juga ya, selain Jakarta gitu. Banyak kota-kota besar juga kan di Indonesia, kayak ada Semarang juga, ada Bandung, apa segala macam ya. Gara-gara memang gue pernah tinggal di sini dan gue juga lumayan punya masih banyak teman-teman yang gue kenal di sini, ya udah akhirnya gue kesini deh, ke Bali aja deh. Gue nyari yang gue kenal, yang bisa gue temuin gitu, yang udah ada nama, bisa dibilang legend segala macam kan, bisa nanya karena ke mereka lah. Kehidupannya masih sama ya, Jakarta sama Bali itu masih lah ya. Masih sama. Gitu sih. Terus udah kira-kira udah target kan lo di sini ya? Udah ada nama-namanya. Dan siapa aja yang temuin ini juga masih. Masih secret. Tapi proyek udah berapa persen? Proyek sih sampai sekarang apa baru mulai, apa lu udah jalan sekian persen? Sebenarnya sih ini udah jalan berapa ya? Udah jalan 9 bulan. Oh, 9 bulan lahiran. Ini sih sebenarnya masih praproduksi sih, masih praproduksi. Gue masih garap dari ide awal segala macam sih. Makanya gue mau ketemu orang-orang narasumber yang mau gue temuin ini kan memang mixologis kompeten lah di bidangnya lah, memang udah kredibilitasnya kan, diakui. Namanya udah. Terus makanya pengen ngobrol-ngobrol, pengen cerita kira-kira bakal diangkat ke arah mana segala macam gitu sih ceritanya itunya, buat proyek dokumenternya gitu sih. Berarti proyek itu sejenis dokumenter gitu. Dokumenter ya. Film dokumenter. Short movie ya mungkin. Kalau short movie sih enggak. Kalau short film kan mungkin lo bikin film antara durasi 1 sampai 15 menit tuh bisa dibilang short film tuh. Cuma kalau lo udah di atas setengah jam itu lo jadi ya film panjang sih sebenarnya. Film panjang. Gua rencana sih kira-kira 75 menit, 1 jam 15 menit lah kira-kira gua bikinnya. Gua nanti ditayangin di bioskop. Kalau bioskop sih, kalau bioskop sih yang belum ada loh. Enggak, kalau bioskop sih enggak sih. Gue kan ada tim gue juga tuh di Jakarta kan, memang teman ngampus juga tuh, produser gue memang dari awal ngomong ini rencana buat festival film sih. Festival film. Di Bali sendiri kan udah mulai buka nih ntar Balinel International Film Festival tuh September ya. Sapit Jogja juga udah mulai buka lagi festival film. 2020 kemarin kan memang nggak ada sama sekali kan tuh. Makanya kayak sekarang udah saat yang pas banget, orang juga udah mulai bangkit lagi kan dari pandemi, masih gini-gini aja udah sikat lagi nih. Terus kalian untuk membangkitkan gairah orang-orang gairah. Iya benar. Ya, bartender masuk kayak gitu ke layar lebar bukan layar lebar sih. Lo kecil lubang kunci. Layar lebar. Iya, layar lebar. Ya kan biar keren doang sih istilahnya. Biar orang tahu lah behind the bartender tuh sebenarnya gila lo ya, kehidupannya yang berat juga. Ibaratnya sama kayak masyarakat pada umumnya ya, cara kerja ya. Ada yang kasihan lagi sih bukan kasihan sih menurut gua, yang selama ini jadi negatif thinkingnya orang yang di Indonesia belum banyak tahu gitu kan boy. Bartender apalagi khususnya di kehidupan malam boy, itu negatifnya aja yang paling gede tuh. Wah lu kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, kerja sampai 4 malam, kan gitu. Orang pikiran malam kan udah tahu sendiri lah. Ya, udah kayak gini kalong. Udah kalong, habis itu pikiran sebelah wah kayak gue gini kurus-kurus ya, lu pakai lu ya, pakai badan gue dari lahir dengan segini, gila lo. Menurut pandangan lu gimana tuh boy, kalau kayak gitu boy? Ya. Maksudnya dari satu sisi lu punya tujuan ngangkat ini, mungkin motivasi lu paling gede lah. Nah mungkin di proyek ini yang Theo maksud tuh lebih ke arah apanya yang bakal diangkat. Iya benar. Yang dia itu apanya? Ya sebenarnya diangkat sih tergantung ya kan, gue pas di Jakarta sempat ketemu
narasumber juga mixologis yang di Jakarta itu, kita nggak usah sebutin namanya kali ya. Ini secret itu. Secret kan masih secret kan, cuma udah dibocorin lah, memang ada mau bikin project dokumenter gitu. Itu memang banyak tuh dari mereka keresahan-keresahannya, kira-kira apa sih segala macam gitu. Ada keresahan mereka segala macam ya, sebenarnya sama aja sih kayak yang lu rasain segala macam. Ya intinya pengen ngangkat keresahan yang memang pro banget ke anak bar itu sendiri sih sebenarnya. Yang kira-kira pemerintah nggak bisa support nantinya. Asik. Yang kira-kira bea cukai, kenapa sih di cukai kita tuh mahal banget apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Ada masukan seperti itu juga. Maksudnya kalau kesah mereka ya, salah satu ada kayak gitu juga. Terus ada yang bilang kalau kesejahteraan para pekerja bar itu masih kurang. Jadi salah satu outlet di Jakarta itu ada yang bilang tuh petingginya itu bilang ke gue, memang gue setup tempat ini dari awal memang gue pengen mensejahterakan pekerja bar gue. Oh, iya. Lu boleh tanya deh, kerja hospitality berapa shift? 61. Gue bikin di sini 52 semua staff. Gue bikin 52. Gue kasih gaji tertinggi. Itu menurut gue wah gokil, lo keren sih. Jadi dia keren. Mempertanggungjawabkan. Iya, salah satunya itu. Terus kayak keresahan yang memang ada juga kan, salah satu di Indonesia itu minuman-minuman legend kita yang belum yang belum ke explore ya. Yang akhirnya perlu diperjuangkan lah. Diperjuangkan, iya, akhirnya dipakai sama orang luar pas segala macem gitu. Kayak Bali kan arak ya. Kayak gitu-gitu sih, pokoknya ceritanya kayak gitu-gitu sih. Kayak gini mungkin arak Batavia. Iya. Arak Batavia kan yang awalnya dibuat di Indonesia tapi pada zaman penyebaran dulu kan enggak. Iya. Akhirnya diambil alih kan, mungkin nggak gitu. Iya sih, sebenarnya Batavia Arak gitu sih, memang dia tuh legend banget, memang dari 200 tahun kan, dari zaman Hindia Belanda, zaman Nusantara. Terus awal abad ke-18 terus memang unik banget sih, gue memang mau ngangkat tentang itu sih, Batavia Arak itu sih. Terus sama ada brand-brand lain yang dari luar Jawa mungkin ya, yang emang benar-benar minuman asli tradisional kita tuh yang bisa, maksudnya ada nilai jualnya juga ke sana. Kalau ibaratnya gini, kalau pengganti sama-sama spirit ya kayak di Manado dan sekitarnya mereka punya cap tikus, ibaratnya gitu kan namanya. Terus Bali, araknya. Itu sebenarnya kan komoditi Bener. Lagi pula kalau ngomongin minuman khas Indonesia banyak banget ya sebenarnya. Dari hampir dari setiap kota ada, setiap wilayah lah pasti mereka punya kan. Iya gitu sih. Menarik sih kalau ngebahas kayak gitu, pasti panjang sih, meluas banget. Kalau misalnya gue ketemu si A, si B, si C, pasti otak manusia kan beda-beda. Pikirnya menurut gue gini, ntar tinggal disatuinnya kira-kira benang merahnya di mana. Mudah-mudahan dengan nonton karya-karya mereka orang ini, jadi mungkin orang-orang yang beranggapan masih dan mempunyai mindset negatif lah, stigma negatif tentang industri bartending, yang dimana orang tahu lu ngebar, klub, mabuk, wanita. Itu salah apa bener kalau kayak gitu? Bonus sih. Bener sebenarnya, bener 100% bener itu. Bener buat emang ada benernya juga. Bener. Tapi nggak semuanya. Iya. Yang perlu ditekankan di garis merah itu kan bukan nggak semuanya. Anak bar hura-hura mabuk, minum mobil itu. Memang bener. Emang bener. Kalau anak bar nggak mabuk, itu bukan anak bar sih namanya. Iya. Lu kerja, lu buat minuman, kalau belum lu cicipin, belum lu coba, terus lu serve, terus tamu yang komplain kan salah lu lagi kan. Iya sih benar. Makanya sebelum lu nge-serve apapun itu yang lu buat, lu harus taste dulu. Kalau udah balance baru lu serve kan. Itu bedanya, maksudnya kayak tadi, makanya karena kita kerja di bar, jadi kita nggak mabok tuh nggak ini, cuman tergantung kadar keimanannya. Gue bilang nyicipin, kalau sebotol ya namanya kagak nyicipin juga, bray. Itu asli aus tuh. Bro, minum ya bro, minum. Enggak, masalahnya kan kalau lu nyicipin, misalnya ya ibarat pun satu sendok teh nih. Iya, nyicipin. Tapi kan lu kali berapa? Iya, dikali tiap nyari nyicipin. Enak terus. Selama 8 jam lu. Masa lu nyobain satu sendok teh sih? Das gitu dulu gue langsung pakai sedotan. Begitu awalnya masih barbe kan, gue prepare doang nih, orang-orang ini anjing-anjing ini, bartender ini senior kan. Pada minum, gue nggak dikasih, gue minum pakai sedotan tuh bro. Iya. Akhirnya kalian pusing juga pusing juga. Awal-awal itu banget dah. Tadi gue bilang emang tergantung kadar keimanan. Iya. Gue juga kerja di satu nightclub gitu. Jadi sampai kita tuh punya istilah
bartender itu adalah artisnya gitu. Jadi orang-orang ya mulai dari orang sesama pekerja situ atau yang orang artis behind the bar ya, lah. artis behind the bar lah kita gitu loh. Lu mau bangsanya kalau mabukin cewek lu mah ya aduh tinggal datang ke bar, ya istilah paling jelek pulang bungkus men. Emang jelek sih konotasinya ya kan. Beberapa gue bilang tergantung kadar keimanannya. Tapi kalau lu kerja pakai passion sama itu pada akhirnya juga lu akan tahu maksudnya main job lu tuh apa gitu. Iya. Masa mau beleweran tiap hari juga gak mungkin gitu. Iya sih. Betul juga sih. Gitu. Ayo nanya apa lagi, ayo mikir lo berdua, mikir Baru mau ya. nanya, gua Mikir lo ya. Gue sebenarnya mau nanya, cuman gue takut nabrak nanti rahasia kita kebongkar anjing kagak juga kan. Iya, jangan dibongkar itu rahasianya. Itu masih rahasia kita. Kalau udah kebongkar ya nggak rahasia lagi dong namanya. Iya, jangan. Jadi apa aja kisi-kisinya aja. kalau lu pada mau tahu, jadi tetap pantengin terus walaupun besok kita masih kontek-kontekan kok, dan apa proyeknya itu nanti bakal adalah selentingan. Ya semoga nanti ada biaya lah untuk ke Jakarta. Amin. Yes, mantap. Amin. Yo, Kita- Giliran, Amin. giliran kan. Giliran. Aku juga mau banget sih sebenarnya. Ya sih, nextnya sih maunya kita datang ke tiap wilayah-wilayah gitu. Iya. Memperkenalkan inilah apa tuh namanya bartender kita. Bisnis traveling gitu. Kan nggak salah kan. Iya lah, nggak salah lah. Kerja bareng lah ya. Iya, bareng. Kaki lo kenapa tuh, Teh? Hati-hati tetanus tuh, Teh. Botol lah, botol. Tuh luka tuh, Teh, benana, Teh. Lu sempet aja lah kelihatannya begitu. Yang tadi yang pakai persi nggak dulu? Oh iya, udah tadi. Oh udah itu makanya. Pink, boy. Nah jadi kan tadi emang lu udah sounding dikit tentang project lu nih Jim. Terus menurut lu kalau sumpah ini kita berandai-andai nih, berandai-andai. Ini bakal berkepanjangan nggak? Atau nggak? Oke, lu bikin project awal. Ini pilot project lu lah ya di bidang bar. Even ini nanti bisa kita bilang oke, mungkin puas, yang nonton bla 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 juga puas. Lu bakal terus nggak lu? Apakah ada Terus apaan nih? proyek selanjutnya? Project selanjutnya. Pembahasan Yang lanjutan. di topiknya tuh lu kan ngangkat kadang-kadang kayak tiba-tiba hari ini kan lu ngangkat topik bartending ya, banyak orang nggak ngulas nih ternyata dalam sinematografi atau apa gitu kan Dim. Nextnya kalau yang ini pilot project lu berjalan dengan lancar, astungkare kalau bahasa Balinya, sukses ya kan, lu bakal nggak ngembangin lagi mungkin ke apa lagi yang kira-kira sudut pandang orang tuh jarang ngulas gitu. Di masih mencakup dokumenter juga apa formatnya apa dulu nih maksudnya? Terus lu mau bikin kayak Saur Sepuh kayak apa kayak Tersanjung kayak yang kagak ada habis. Short movie lah, aduh apa? Oh iya, short film atau apa? Iya sih, pengennya berkelanjutan sih, memang ini kan ibaratnya ini kan proyek FTV kan proyek FTV ini kan? pertama kan, dokumenter pertama juga gitu. Ya pengennya sih berkelanjutan sih. Gue juga udah ada tim juga sih, tim praproduksinya juga gitu buat ngurusin masalah apa namanya? Gue jadi ngeblank, lupa gue apa sih, bukan supplier di bar. Distributor. Udah distributor, Distribusi. gue udah ada tim produksinya, udah ada produsernya yang buat ngirim proposal, proposal. Udah ada yang buat bikin, udah ada tim yang buat bikin proposal, mau ngajuin ini ya kemana, brand segala macam, udah bagi-bagi tugas lah intinya lah, kayak Oh gitu. berarti ini nanti pada akhirnya emang gandeng brand nih? Iya, gandeng brand. Kan di dunia bartending kan lu brand minuman segitu banyak, lu puji di Indonesia. Ngegandeng brand tapi nggak pakai bir. Bir brand. Iya, bir brand. Susu sapi. Yoi. Iklanin beruang. Kadang-kadang ada naganya. Soalnya doi nggak mau juga sih kayaknya. Intinya gitu sih. Dia penetral dia men. Iya, Cuma nggak bisa- juga sih. Nggak juga ya. Tapi kan Yang paling air sih yang paling bagus buat netralin. Aqua berarti lu gandengnya. Aqua. Apa kan ya? Nggak apa-apa. Gampang tapi bisa Siapa tahu diikat. mau ya Aqua ya. Iya kayak gitu, ya pengennya sih lanjut ya, maksudnya gue nih nyoba dulu nih project pertama dokumenter, nanti kedepannya sih gue nggak tahu sih bakalan buat ininya apa lagi sih, mungkin nggak tahu sih nanti bakal mungkin gue masih bisa bikin part 2-nya atau gimana kalau misal memang ini Permintaannya udah gitu, produksi, permintaan. ya kan gue nggak tahu juga sih, gue masih ngeraba nih marketnya mau ke arah mana. Kalau sampai saat ini sih gue masih, kalau ditanya sama produser gue, lo mau kemana, tema penonton lo seperti apa nih, segmented dong, cuma bartender doang dong, cuma ini kan gue mesti bisa ngejawab omongan mereka kan. Iya betul. Terus gue bilang ya enggak juga sih sebenarnya, oke lah sekarang segmented tentang bartender gitu, tentang mixologis gitu, tapi kan ini kan historinya kuat gitu, yang gue mau bahas tuh memang unik, menarik buat diceritakan menurut gue gitu. Terus bisa dibalut tentang knowledge-nya juga, tentang apa namanya, tentang Kehidupannya mungkin. kehidupannya nih. segala Kehidupan macem gitu. Si mixologi atau bartender itu sendiri kan. Kayak gitu ya, maksud gue marketnya nggak cuman segmented di
industri F&B ini sendiri sih, misalnya hospitality ini sendiri. Gue yakin sih beberapa teman gue yang udah pernah gue tanyain ya, mereka yang pada suka minum juga tertarik sih buat, oh ada ya anjing Batavia Arak tuh ada ya. Oh dari sini tertarik mereka. Jadi bukan segmented ke industri bar aja. Knowledge ya, Andre ya? Knowledge ya. Edukasi lah. Edukasi ya, edukasi. Yang di luar komunitas bartender itu sendiri ya, pasti bisa gitu. Tapi masyarakat luar juga bisa tahu gitu. Iya. Meluruskan hal-hal yang belok Iya, di belok. Terus mentok-mentok belok. Tapi untuk saat ini yang memang yang mau lu angkat untuk di project lu saat ini emang mixologi saja ya? Apakah mungkin kan di bar itu kan kalau ngomongin bar kan ada yang namanya flair bartender, ada yang namanya mixologi, ada yang namanya bartender, ada yang namanya barista, dan yang terakhir kan ada yang namanya sommelier. Tapi untuk saat ini emang fokus lu untuk ke mixologi dulu. Soalnya mixologis itu adalah kasta tertinggi untuk peracik minuman. Kalau gue bisa bahas kasta tertingginya, bukan gue nggak mau ngebahas kasta paling bawahnya. Kalau barista sendiri itu udah naik beberapa tahun yang lalu gara-gara udah ada film yang pernah ngebahas tentang kopi. Kalau kita sebut mereknya. Ya kan, jadi gue mau bahas yang lebih dekat ke diri gue aja. Ya kalau gini deh simpelnya, barista itu nggak bisa nge-mixing jadi bartender, mixing alkohol nggak bisa. Cuma kalau misal kita kerja bartender udah pasti bisa bikin kopi, bener nggak? Lo pasti bisa kan bikin kopi gitu. Jadi ngapain? Jadi kopi. Iya, jadi ngapain lo mesti balik ke akarnya lagi kalau menurut gua gitu. Mending lo bahas atas udah atas aja nih, nggak usah lo ke bawah-bawah lagi nih menurut gua. Mungkin masuk ke ya industri bartending itu sendiri sih. Maksudnya mixologis kan banyak ya, nggak cuma alkohol doang, bisa soft drink sama juices, bisa disebut juga mixologis gitu. Ya betul. Kamu aja bisa jadi Mixologis ya kan. Cuma yang mau gue bahas sih memang tentang kehidupan bartendernya sama ya akar-akar di dalamnya seperti apa, kayak tadi histori minuman yang legenda ya, kayak gitu-gitu sih paling mau dibahas. Gitu. Oke, berarti cakupannya berarti kan ini lebih, kalau gue bilang emang gue udah setuju sih, makanya dari awal gue demen proyeknya dia karena ini salah satu sisinya aja mengedukasi gitu. Iya, educate. Jadi ada pembelajarannya ke orang luar, maksud di luar komunitas bartender itu sendiri atau para mixologinya sendiri. Jadi ya bagus sih, gue bilang kalau lo bisa ngangkat kayak gitu kan, kita nanti dari hasilnya kita lihat wow, jadi kayak gimana kira-kira gitu. Iya kan, soalnya dia kan mengangkatnya temanya bar. Takutnya kan orang-orang bar itu kan ya ada yang beberapa memang dia agak fanatik sedikit kan. Oh gue bartender, gue flair bartender, gue bukan mixologi. Mungkin kan ada orang-orang kayak gitu. Entah mungkin gue sommelier. Kenapa bukan gue? Aduh ya banyak kan kalau orang-orang kayak gitu zaman sekarang. Oke, gue sih langsung open endorsement aja. Siapa mau dibikin? Kita kan nggak tahu. Tapi kalau emang yang dari yang lu bilang sih emang ya, kalau kita emang lebih mau memfokuskan biar lebih ngena benang merah ya, emang orang-orang itulah yang emang lebih paham lah ya. Gitu, karena dia kan memang mempelajari hal-hal yang seperti itu dari knowledge, history. Karena yang pernah gue bahas sama Ari kan, bartender nggak bisa dibilang mixologi, tapi mixologi bisa dibilang bartender. Kayak champagne aja ya? Iya. Champagne sama apa tuh? Champagne sama brandy. Bukan. Sparkling wine. Sparkling wine kayak gitu ya contohnya. Iya, kan? Kayak gitu kan. Sparkling wine adalah nih istilah-istilahnya nih ya. Istilahnya anak bar nih ya, champagne sama sparkling wine apa teh? Sebut teh. Maksudnya istilah apa? Ini istilah yang kayak tadi tuh nyambung apa, sparkling wine sama champagne. Oh, jadi setiap sparkling wine yang dibuat di daerah Sampang, Perancis itu kita nyebutnya champagne. Sampang, champagne. Tapi setiap sparkling wine yang diproduksi di luar daerah Sampang atau champagne ya tetapnya nyebutnya sparkling wine, nggak bisa nyebut Sampang karena dia ada kriterianya. Iya, jadi kayak champagne itu pasti sparkling wine, tapi sparkling wine itu belum tentu champagne. Simpelnya kayak gitu. Iya kan? Jadi biar kalian nggak salah paham dan nggak bisa salah paham. Oh dia terlalu gini nih, biar nggak ada miskomunikasi lah ya. Iya, jadi kita juga ini bukan dalam hal ini proyek lu bukan ingin mengkotak-kotakan diagram bar itu sendiri ya kan? Enggak sih, enggak. Udah dari sama-sama peracik. Iya, ibarat. Tapi dia lebih mencari orang yang lebih tepat. Iya, orang lebih tepat. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kayak sommelier. Gue tertarik juga sih tadi ngebahas tentang sommelier, tentang yang kayak tadi lo bilang dari bawah ada barista, ada dari barista, barista segala macam sampai ke atas nih.
Tapi gue nggak ada temen sommelier juga, ada masih di kapal itu juga. Iya, nggak sommelier jarang soalnya. Satu dia mahal sommelier, terus harganya mahal, terus jarang dipakai di mana di hotel-hotel restoran ada sih tapi jarang. Lebih banyak emang dia di itu cruise lah. Iya, harganya jarang emang di cruise kan. Harga jualnya dia emang di cruise kalau. Iya, makanya nanti next aja lah, siapa tahu kalau memang sommelier lebih oke nih ya, biar ntar lah next lah kalau kira-kira itu kan bisa gitu. Cuma kalau di Indonesia kayak sommelier satu harganya mahal terus kayaknya kurang terus masih dikit juga kali ya orang jadi sommelier. Iya, karena itu license-nya emang benar-benar sommelier itu emang mungkin interest orang-orang tuh belum sampai ke sana mungkin. Kalau sommelier kenapa bar takeover nggak sommelier aja? Kenapa mixologis saya? Bar takeover sommelier, misalnya orang tua sama apa gitu. Kenapa mesti mixologis? Kenapa nggak sommelier kan? Misalnya. Iya, kenapa tuh? Nggak kepikiran loh gue. Iya kan? Iya tuh. Iya benar. Kasih konsep. Kasih konsep. Mungkin kalian para supplier yang bingung mencari marketing untuk bagaimana menawarkan produk kalian, ini udah dikasih. Jadi kenapa lu tiba-tiba sommelier? Nih gue punya produk, oke spirit ini. Lu take over deh. Iya. Gila lu tantang satu challenge untuk sommeliernya. Gila gue bisa main namanya sekarang bikin jadi ini bisa juga. Iya. Dulu tempat lo ada sommelier deh, Teh. Di hotel lo dulu. Ada kan dulu? Di waktu gua di Hotel Mulia ya, di Mulia ada. Ada kan? Yang sekarang nggak ada? Di sekarang kebetulan ada juga yang jadi, ada, kan? yang sekarang jadi FBM gua, dia juga seorang sommelier gitu loh. Bersertifikat nggak tuh? Sertifikat boy. Sertifikat. Kalau gitu sertifikat karena dia juga udah ngejudges di mana-mana, jadi judges untuk wine kompetisi dan sebagainya. Wah itu gua ngelihatnya, kayaknya emang ribet, maksud untuk prosedural kesananya emang. Itu lidahnya di amplas setiap hari ya. Iya. Biar mau tajam gitu. Iya. Orang-orang itu kan lebih gimana kalau kayak orang. Ari, kayak waktu lu podcast sama Ari itu gue demen, nggak masuk pemikiran Ari itu bener. Sebenarnya setiap orang itu jago banget nih kalau untuk nyampur minuman apa aja bisa, nge-explore-nya bisa, tapi knowledge-nya yang kurang gitu sih. Itu sih sebenarnya yang jadi keresahan bersama sih, masalah knowledge sih. Gue juga mikir kayaknya gue ketemu yang pas kemarin sebelum kesini gitu sempat ngobrol-ngobrol juga sama para mixologis senior itu, mereka salah satunya ada yang bilang ke gue ya masalah pendidikan di bartending itu sendiri sih, knowledge SDM kita tuh Indonesia masih kurang gitu, masih kurang yang perlu edukasi yang lebih ini lagi, lebih biar bisa setara sama ya lebih dalam sama kaliber dunia mungkin kan. Gitu sih, masalah itu juga sih, masalah knowledge gitu. Yang kita kurang ya, makanya diharapin dengan adanya lo HBI di sini bisa sharing knowledge ke teman-teman yang lainnya. Amin. Ya kan di Jakarta juga ada komunitas di Jakarta yang gua harap ya teman-teman yang pada kerja di bar juga bisa ya udah belajar dengan adanya komunitas ini bisa berkembang, bisa sharing knowledge lebih oke lagi gitu, dan yang memang udah pada legend, pada senior juga bisa ngasih tahu junior-juniornya gitu sih sebenarnya sih. Tujuan memang gua pengen bikin project ini sih sebenarnya. Gitu. Oke, berarti tujuan lu emang mulia ya. Iya. Tujuan dia emang mulia. Kan mulia lu pas di sana. Sekarang udah pindah tempat. Hotel. Oke, siap. Mulia. Oke. Receh juga. Iya, rentetan peristiwanya nih udah hari ini kita podcast dengan tema yang berbeda, nempatin dengan orang yang berbeda. Jadi kita sedikit ngulik nih, karena dia punya proyek yang berkaitan sama bar juga ya, Re? Iya, betul. Jadi tadi kita udah dapet kisi-kisinya, tapi apa proyeknya nanti aja tetap. Ya, tunggulah nanti kalau emang udah dia misalkan karena ini untuk festival, mungkin setelah festival kalau diizinkan nanti kita bakal kita akan tayangin. Iya. Kita akan tayangin. Nggak tayangin sih, kalau gua sih nggak mau di kayak gitu. Mungkin kita akan perkenalkan juga. Iya. Kita undang orang-orang ini loh, ada orang yang membuat dokumen tentang bar. Mungkin lu bisa pelajarin apa poin-poin yang bisa lu tangkap dari sana. Mungkin nggak gitu. Kita bawain layar tancap lah. Lu tontonnya ini emang perlu tuh kayak gitu tuh. Jadi gue kepikiran gini, sumpamanya kayak gitu proyeknya, Dik. Habis itu mungkin jadi pilot project ya untuk dunia pendidikan juga bisa, Re. Iya, jadi kan bisa kayak nonton bareng-bareng di kampus gitu loh. Ini tuh dunia bartending gitu ya. Iya, bisa. Betul. Jadi gue sempet ngomong sama produser gue pas di Jakarta kemarin. Jadi kan gue memang awalnya yang tadi gue bilang marketnya awal buat festival. Dari festival itu mungkin gue kemarin sempat ngasih konsep ke mereka, nanti bisa nih kan yang gue ajak kerja sama nih kan talent ini aktornya utamanya emang para mixologis legend nih di Indonesia, dan mereka pasti kan ada yang masih di outlet, ada yang di brand segala macam, ada yang consulting apa segala macam. Gue sempat bilang ke tim gue buat nanti kayaknya oke deh kalau misalnya kita bikin screening dari bar ke bar gitu, mau di Jakarta, mau di Bali, di mana gitu, buat ngeduket apa segala macam. Tapi itu nanti mungkin setelah festival apa, pokoknya
Tunggu aja ntar pasti ada bakal arah ke sana sih sebenarnya. Ada lanjutannya lah ya. Buat screening, buat pemutarannya pasti kan ada, kita udah bikin pasti kan buat distribusinya. Masa nggak ada yang mau nonton kan, lo buat sesuatu kan mau ada yang lihat, ada yang nonton kan, makin ntar bakal ada screeningnya sih. Gue ibaratnya kayak apa sih namanya, tour gathering gitu. Orang-orang yang nonton pas pertama penayangan tuh premier. Premiernya. Lu biasanya nge-YouTube premier, di premier dia lupa, padahal dia sering nempatin premier. Iya kan biar orang tetap merimain kan. Iya. Gitu sih paling. Iya, kalau harapan gue pribadi nih dengan project lu ini, ya mungkin kenanya juga bukan cuma masyarakat sementara yang belum tahu, dan bagi gue sih maunya yang kayak keresahan yang tadi udah lu bahas tuh, si pemegang kekuasaan, pengambil keputusan, bahkan orang pemerintahan pun nggak tutup mata gitu loh, karena emang banyak talent bartending di Indonesia khususnya, itu bisa kok mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, entah lu mixologi, entah itu lu nge-flare, bahkan ada kejuaraan ya, kompetisinya tuh ada gitu loh boy, jadi bisa mudah-mudahan bisa sampai sana. Iya benar. Jadi mungkin nanti bisa di listing lah sama pemerintah. Sebenarnya ini bisa masuk ke dalam seni olahraga. Iya kan olahraga lu. Untuk flare kan dia kan olahraga dia, termasuk seni olahraga kan. Atlet gitu ya. Iya, atlet. Untuk di mixo juga bisa sih kalau dia namanya juga perlu latihan kan. Tapi ntar ada saingannya bro kalau kayak gitu bro, kalau mixologis masuk ke dalam cabang olahraga. Apa tuh? Kasihan badut sulap. Oh iya. Mau ntar badut sulap jadi gak laku. Janganlah, kasihan. Enggak, kalau kayak gitu kan beda segmen. Ya kalau orang flare bartender ya emang dia khususnya dalam segi minuman. Dia lempar-lempar botol ya dengan minuman dan botol. Gitu. Kalau orang badut atau sulap dia kan lebih ke entertainnya berbeda. Iya, makanya gua pendekatannya dia beda. Pemerintah kepoin dong bartending tuh apa sih gitu loh. Jadi jangan salah juga kan, di luar pun para pemerintah di luar Indonesia, negara-negara lain tuh mereka emang support. Bahkan ada emang organisasi yang mendukung dia. Sampai sampai dia apa itu namanya? Dari negara, misal kompetisi ke negara lain itu emang disupport dari pemerintah. Negara titik-titik bartending asosiasi gitu kan. Jadi tinggal Indonesia aja. Jadi ya kan lebih gimana ya? Jadi dihargai lah kita. Cuman di Indonesia dunia hospitality mungkin kan ya sumbangannya juga banyak kan untuk pemerintah. Jadi gini boy, kita menitipkan tolong sampaikan suara kami melalui karya-karya lo. Semoga masyarakat semua udah menganggap bartending itu tabu gitu loh. Jadi udah, ini bagian dari lu cari duit, lu bagian dari emang sih gue tahu bartendingnya budaya luar yang kita adopsi gitu loh. Ya mungkin lebih kepada membuka mindset orang-orang lah. Iya. Jadi kami titipkan Nitip apaan lu? Titip beban. Titip beban hidup gua. Mudah-mudahan proyek asal nih coy, podcastnya nggak boleh ngerokok coy, parah ya. Sebenarnya boleh. Boleh. Biasanya boleh ngerokok nggak sih? Kalau mau denda sejuta nih, yakin? Bisa sih. Denda sejuta, Matt. Denda sejuta. Ya kita tergantung tempat sih. Kalau tempatnya emang boleh ngerokok, kita slow aja. Ya, kebetulan juga sih hari ini kita lagi alkohol. Alkohol ya. Oh bisa sambil minum jam enak ini ya? doang, jam ini doang. Ya mungkin jam ini doang lah ya. Dan gue juga agak seret jadi. Oke. Minum bro, ambil gelas bro. Enggak, ini air. Iya nih. Oh ini dia nih. Itu gelas. Ini gelas. Gua sama Andre kan hari ini jadi bintang tamu. Oke. Ya, kita kembali. Iya. Lu masih ada yang mau tanya nggak sama kita kira-kira? Ada. Gua mau nanya tadi. Oh gitu, lu mau tanya. Oke, jadi terima kasih ya hari ini BCC kedatangan bintang tamu Theo dan Andre. Hostnya Kita di take over hari ini. Kita di take over. Ya, pertanyaan pertama apa ya? Pertanyaan pertama apa, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Enggak, gue itu apa namanya? Lo kalau misal di Bali sendiri gimana sih? Lebih sekarang trennya lebih mixologis apa flare sih sekarang? Kalau ini buat 2 tahun terakhir ini deh. 2 tahun terakhir. Kalau gua masuk ke dunia bar tuh tahun 2016. Mengawalinya dengan flare sih. 2016 sampai 2018 yang gue rasain pada saat itu masih tumpang tindih. Lu anak flare, gua anak mixo. Lu masih kotak-kotakin gitu ya? Dulu masih kayak gitu. Nah 2016 terus ke 2018 itu baru mulai berjalan sejajar. Jadi nggak peduli lagi lu anak flare, gua anak mixo. Jadi yang ada di benaknya sekarang itu lu anak flare,
lu juga harus bisa mixo. Karena itu penting, karena lu juga akan bekerja di belakang bar. Ya flare tuh sebagai bonus lu lah, poin plus lu untuk skill lah ya, skill. Untuk entertain lu ke tamu. Tapi untuk kedepannya kalau gue bisa ngasih tahu lu, pedalamin juga mixo untuk bekal lu di masa depan. Kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih kita emang berjalan sejajar, nggak ada yang namanya flare lagi, flare bartender itu mungkin masih ada, tapi bukan saling nyebut lagi, lu anak flare, lu anak mixo. Di mana nih, di komunitas lo, di industri hotelan Sebali atau semana nih? Di mana yang kayak gitu, yang mungkin udah tidak mengkotak-kotakan? Ini pertanyaan dia kan Najwa Shihab kan? Dalam kan? Oke. Enggak, iya benar sebenarnya kan kadang-kadang. Jadi ya kalau gua boleh nimbrung ya, gua boleh nimbrung. Sebenarnya pengkotak Tangannya depan aja, jangan kayak di borgol. Depan aja. Gua kayak di Polda jadi santai, relax. Kalau saya jualan boraks gitu ya. Enggak, jadi menurut gue sih sebenarnya pengkotak-kotakan itu terjadi secara nggak sengaja gitu loh, Dim. Secara nggak sengaja karena dari zaman gue di Jogja juga emang emang gue lihat kayak gitu loh, maksudnya tren ke arah sana, bukan yang terjadi nggak sengaja. Karena bagi gue gini, sama kayak penjurusan lah ya, di bar itu sama kayak penjurusan jadinya lo. Lo kerja di bar tuh kayak penjurusan gitu. Lo pertama kali masuk ke bar, lo cuma bisa flare man, tapi lo belum bisa memahami knowledge minuman itu sampai sedetail mungkin. Oke, saat itu lo punya skill flare aja. Ya udah, itu lo jadiin satu poin plus untuk lo. Maksudnya untuk lo kerja di bar. Yang kedua, sambil kerja ternyata lo punya keinginan. Iya, men. Jadi ini sebelah kita lagi kita gabung ke sebelah. Iya, kita kayak gabung sebelah. Kita lagi bikin TikTok ya. Terus lanjut. Oke, jadi kan terjadi secara nggak sengaja, tren itu tuh terbentuk secara tidak sengaja gitu loh. Karena lu waktu masuk bar, tiba-tiba masih punya skill flare doang, oke. Habis itu lu karena lu udah awal dari flare, lu naik ke flare terus. Habis itu ada yang masuk ke bar dengan skill mixologinya. Wah, gua kurang mau saya flare, ya udah deh, gua hajar sama mixologi gua terus. Nah, dari situ tuh terjadi kayak gitu tuh. Jadi emang nggak ada yang ciptakan pengotak-otakan tuh nggak ada. Ada. Nggak ada. Sebenarnya kalau emang gini sih nggak ada. Kalau pengkotak-kotakan itu vokalisnya Tantri. Itu kotak. Udah bubar. Iya, aduh. Enggak sih, itu sering terjadi di kota-kota besar sih sebenarnya, bukan Bali doang sih kayak gitu ya. Flare sama mixologi. Jadi nggak ada emang create sih sebenarnya. Cuma terjadi begitu aja. Jadi hanya gininya dia aja sih, perasaannya dia aja sih. Baper berarti dia. Iya. Baper. Gua anak flare kok, gua anak ini anak mixo. Enggak kagak lu di bar, bos lu mana tahu. Padahal kalau bikinin gua ini, Pak, gua flare. Pergi lu pulang. Bisa diusir lu. Iyalah. Kan gitu. Kalau dicermati kan anak flare pun juga seharusnya dia banyak sih yang memang bisa mixo dan bisa buat minuman. Anak mixo pun kadang juga kalau nggak, mungkin dia akan bosan kan. Dia harus membuat sesuatu hal yang baru terus pada saat dia membuat pasti dia bakal ngelakuin yang namanya craft flare mungkin. Iya, gerakan flare. Gerakan flare yang simpel-simpel lah untuk untuk killing giniannya dia, boringnya dia lah ya. Iya, tetap ada pasti. Nggak gitu. Jadi kalau bagi gue sih sama aja semuanya. Contohnya kalau lagi gimana dia bakal ngelakuin gerakan flare gitu, misalnya lagi nggak ada tamu gitu, diem. Nggak ada tamu nih, lapar botol set. Gitu. Betul. Gitu lah. Apa enggak dia mainan gerakan flare, tiba-tiba dia pas mau lagi ngejigirin minuman kan, pegang 3 jigger lemparin dulu seret, habis itu ditek-tek. Itu kan termasuk juga namanya flaring kan. Lu mainin jigger, lu mainin bar spoon atau apalah, itu kan termasuk teknik flaring juga kan yang namanya itu. Jadi bagi gue ya dari awal gue masuk ke bar yang gue rasain ya kayak gitu secara pribadi. Nah, untung untuk saat ini sih udah enggak. Ya tujuan anak flare juga bisa kok ngelakuin mixologinya dia pas dia lagi main botol, sebenarnya lagi mau botol 3 nih. Pakai headset ini sambil ngomong, "Itu botol gue yang pertama isinya ini gitu." Homemade sirup gue ini. Ya bisa aja. Wajar bener. Iya. Terus suara gue kedengeran kok. Itu ngapain di sana? Biasa begitu. Dia cek gini. Biayaan. Ya kayak gitulah kalau gitu. Iya. Makanya tadi gue sempat nanya. Jadi hari ini gue sama Andre yang di podcast. Sial orang ini. Jadi itu. Iya, dibuka dong. Akhirnya mulutnya udah asem. Oke, asem, tanpa berbasa-basi. Enggak, bagusan gini nih, juga bagus sih. Mulut gue terang juga nih, mulut gue. Emang lu doang boleh ngerokok, gue juga mau ngerokok. Enggak, situ aja terus gimana? Terus mau apa lagi? Gimana? Mau ngerokok.
Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mau closing scan dulu. Ya, kita dan akhiri aja lah ya. kita Mungkin akhiri aja lah, udah. biar nggak terlalu kebocoran nanti. Iya, kebocoran. Udah Akhirnya sih. proyeknya dia yang ketahuan. Sekian aja sih cukup. Kita closing scan dulu. So guys, Ndri. Ya, Udahan belum, gue baru mau ngerokok bentar. Aku juga mau ngerokok, gara-gara ya udahan aja lah dulu. Nanti kita next lagi. lagi Setelah ya. Siap. proyek lu udah Jam berapa, jadi. Teh? Kebetulan sekarang itu ada di jam 16.35, setengah Setengah 5. jam lah ya. Setengah 5 Oke. tadi ya. Lando juga masih punya tugas lain kan di tempat lain. Lando? oke. Ya oke. Thank you for sharing information-nya. Informasinya. Gue yang thank you tentang Dan thank you sharing juga. dan informasinya juga. Thank you udah nge-podcastin kita. Iya. Thank you Kita yang sudah podcast hari ini. Oke. bekerja sama. Kita bekerja sama. Besok-besok kita bahas tentang sommelier ya. Asik. boleh, Nah, Sommelier. mungkin nanti Sommelier jadi bar take over, bukan mixologist lagi, sommelier. sommelier yang Sommelier. lakukan take over ya. Siap. Challenge nih kayaknya. Challenge. Oke. Oke. Oke, So, cheers. Thank you Bang. Thank you. Thank you. Oke.